Nah ini kalau kita bicara capres nih, Mas Bo, gimana sih cara apa ya? Cara kita sebagai publik tuh menjamin bahwa capres yang maju nanti di tahun 2029 tuh memiliki apa ya? Memiliki integritas, kapasitas, dan rekam jejak yang jelas nih, bukan sekedar prioritas. Itu gimana sih jaminnya? Oke. Ini kan udah era teknologi informasi semakin canggih ya kan. Ya pertama yang harus kita cermati adalah rekam jejak digital gitu kan. Itu kan bisa menjadi assessment kita. Orang ini recordnya baik apa tidak gitu, bukan dari katanya gitu kan, bukan dari kata-katanya. Nah, kemajuan teknologi informasi ini harus dijadikan momentum bagi masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran politik gitu. Jadi memilih orang bukan katanya tapi berdasarkan penilaian dia sendiri gitu. Dari riset melalui sosial media ya kan, gitu, jejak digital. Oh, orang ini pernah tersandung kasus ini, kasus itu, ya kan. Nah, ada semua tuh. Nah, kita bisa lihat waktu Pilpres pemilu 2024 kemarin ya, kita lihat, ya kan. Misalnya nih, Anas Urbaningrum, ya kan, pernah menjadi terpidana kasus korupsi, bikin partai politik, anjlok ya kan. Rakyat udah bisa menilai dari tools-tools yang ada gitu kan. Oh, dari sini, wah iya nih, ada berita Anas Urbaningrum, wah pernah jadi terpidana korupsi. Nah, balik lagi ke pemerintahan di masa Prabowo Gibran nih Mas. Kalau kita melihat survei juga sekitar kalau nggak salah ada yang bilang 78,3% puas dengan kinerja mereka. Apa itu tidak cukup menjadi modal Gibran? Nah, ini kan yang bekerja adalah presiden. Gitu, bukan modal Gibran, jangan dibalik-balik. Kan sepaket. Ya sepaket, tetapi kan orang melihatnya adalah presiden yang menjalankan tugas-tugas ini. Itu malah jadi menjadi modalnya Prabowo sebetulnya. Wah, masyarakat sebagian besar puas sama kinerja saya. Tinggal saya membenahi lagi persoalan-persoalan yang belum saya selesaikan. Gini. Saya sih melihatnya begitu ya. Malah menjadi modalnya Pak Prabowo. Gini. Karena Gibran, ya kan, sekedar wapres aja. Wapres pun kita nggak tahu kerjanya apa. Kalau kita lihat di layar kan udah dari 1 tahun kinerja Prabowo Gibran tuh indeks kepercayaan publiknya 81,5% masyarakat percaya, terus juga 15% masyarakat tidak percaya, dan 6% yang masih ragu-ragu ya. Jadi memang mayoritas puas lah ya dengan kepemimpinan dari Prabowo Gibran di tahun pertama ya, dari 2024 sampai 2025. Nah memang sebenarnya kendala besar dari Pak Prabowo ini untuk menyelesaikan program kerjanya sampai 4 tahun ke depan kalau dalam kacamata Mas Bo, apa sih Mas Bo? Ya ini banyak menterinya yang tidak satu frekuensi sama dia gitu kan. Kalau memang nggak satu frekuensi kenapa dipilih Mas Bo? Ya ini kan karena dia bisa menjadi presiden ada legitimasi di awal gitu ya kan. Waktu itu kan kita masih tersandra dengan aturan presidensial threshold gitu. Pak Prabowo bisa menjadi presiden karena ada dukungan sejumlah partai politik ya yang bisa mencapai 20%. Kala itu kan Gerindra nggak nyampe 20%, sehingga harus berkoalisi. Sehingga ya kan, memang yang tadi saya katakan di awal ya kan, akhirnya ada manuver politik Pak Prabowo ya kan untuk menyapu bersih dengan cara perlahan. Satu-satu, dua. Iya. Lah kayak misalnya ini kan ada, ya saya nggak elok juga ngomong ya kan, Menteri SDM lah misalnya gitu kan. Itu banyak yang tidak sehaluan sepemikiran sama Pak Prabowo. Misal dalam konteks tambang di Raja Ampat, itu kan Pak Prabowo tidak menghendaki adanya kerusakan lingkungan.
Gitu, ya kan tiba-tiba dengan kewenangannya si Mr. Bahlil ya, Raja Ampat sudah tidak cantik lagi, ya kan. Ini karena tadi balik lagi ke pertanyaan Mas Bur, karena dia salah pilih apa gimana? Salah pilih bagaimana maksudnya? Komposisi untuk kabinetnya? Enggak, bukan salah pilih. Ini kan namanya konsesi ya. Politik dagang sapi, bagi-bagi ya kan. Iya, bagi kue. Bagi kue gitu kan. Nah, Pak Prabowo kan melihat ya suka atau tidak suka gue jadi presiden karena adanya legitimasi dari mereka-mereka. Gitu. Jadi sebetulnya sih secara pribadi dugaan saya nih Pak Prabowo juga ya sudahlah, udah ngebantu gua ini kan. Tapi kan Pak Prabowo kalau kita cermati reshuffle sampai berapa kali nih, ya kan. Kita kan nanti ada kejutan lagi pokoknya. Kalau dalam itu perhitungan Mas Bo nih, gua saya disebutkan namanya lah ya. Kira-kira ada berapa menteri nih yang ya bisa dibilang memperhambat lah kinerja Pak Prabowo? Iya. Kalau ada berapa ya perlu di riset lagi sih, tapi kalau bisa diprosentasi mungkin ada sekitar 60% lah. Banyak banget itu, lebih dari setengah. Tapi kan udah banyak reshuffle berjilid-jilid. Iya. Berarti kalau nggak Kurang banyak ya dijilid ininya. Kurang, kita lihat dong kayak Gus Dur ya kan. Era pemerintahannya Gus Dur yang tidak sampai 1 tahun ya kalau nggak salah ya, berapa kali reshuffle tuh. 13 bulan nggak kalau nggak bagus salah. nih, jelek ganti, nggak bagus jelek ganti. Jadi Pak Prabowo ini sebagai presiden dia sudah menjalankan tupoksi sebagai pemimpin sebagaimana mestinya, gitu kan. Satu diantaranya melakukan reshuffle, ya kan. Itu emang tupoksi dia emang nggak bagus ganti. Dan itu wajar ya, kan ini untuk kepentingan rakyat gitu. Jadi wajar-wajar aja reshuffle ini dilakukan. Wajar. Tapi publik kan bertanya-tanya, masih 1 tahun loh Pak. Terus kalau 1 tahun pertanyaannya gini, mempertahankan kemudian menjadi binasa negeri ini, apa kita ganti tapi membuat Indonesia semakin adil dan makmur. Nah, ini pilihannya itu ya. Pilihannya itu. Tapi kan reshuffle juga menggambarkan bahwa wah kabinet lagi nggak baik-baik aja nih, pemerintah lagi nggak baik-baik aja. Oh enggak, jangan berpikiran seperti itu. Ya tidak semua pasti orang akan berpikiran baik-baik. Maksudnya mungkin ada beberapa, itu bagaimana? Ada juga, ini kan bicara dalam konteks itu ya kan multi tafsir kita melihatnya. Kan gitu. politik ya. Ada yang sering reshuffle kemudian publik melihatnya ini hal yang bagus. Benar tuh harus diganti tuh menteri ini. Iya, tidak bisa kita pungkiri ada yang pasti kayak gitu. Betul. Kemudian kita jangan menyimpulkan kemudian sering reshuffle pemerintah tidak baik-baik aja. Enggak, ukurannya enggak begitu. Iya, karena dalam dunia politik itu pasti ada seperti yang bilang multi tafsir, ada yang bilang oh mungkin lagi perbenahan, ada yang nggak baik-baik aja, ada yang ini kan bisa aja seperti itu. Betul. Tapi kalau ditafsirkan seperti itu juga nggak elok juga gitu kan. Kita melihatnya positif aja. Oh, ini dilakukan reshuffle karena si A ini nggak berkompeten di bidangnya gitu. Iya. Kita ngeliatnya gitu sih. Benar-benar.